Kata orang, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Kuasa Tuhan memang sungguh luar biasa dan mulia. Sekarang makan enak, besok susah. Sekarang sedih, besoknya tertawa. Manis pahitnya kehidupan seperti itu sudah sering dialami oleh Mariatun atau biasa dipanggil Kacung. Seorang preman yang telah ditinggalkan kedua orang tuanya sejak ia masih duduk di bangku SMP. Kematian orang tuanya itulah yang menjadi titik awal kehidupannya sebagai preman. Perasaanmu sudah, jangan pikirkan lagi itu kelakuan orang tuamu padamu dulu. Biarkan mereka pergi dengan tenang, ya. 3. Itu, kan baru mulai saiki to. Jam piro iki? Nang dia to konku. Ampun Pak, aku dari rumah Tongki, dolen aku. 3. Dolen. Aku jadi anak kok malah dolen-dolen tok sih. Sinau to. Aku wis sekolah sik dolen-dolen ae. Gak tau diri kon iku. Pak, saya mau Pak. Maaf Pak, maaf Pak. Aduh ampun. Maaf Pak, jemput kemana Pak? Udah habis ini kamu tinggal sama nenek aja. Nanti nenek cari cara biar kamu bisa tetap sekolah. Pokoknya nenek gak mau kamu tinggal sendirian. Udah, ayo pergi. Ayo nak. Sudah. Nenek membimbing Kacung yang berjalan dengan langkah berat keluar dari tempat pemakaman itu dan pulang ke rumah sang nenek. Beberapa tahun telah berlalu. Neneknya berhasil menafkahinya sehingga ia tetap bisa bersekolah. Suatu ketika, seperti hari-hari biasanya, Kacung berkumpul dan bergaul dengan teman-teman sebayanya. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. Jian cuk, delok ta wong iku. Cek ndele yo. Tapi kok sesuwek sing ngono. Iya, Suwok iki pasti, suwok iki. Aduh, jamnya lagi mahal tuh pasti. Apa sih kalian iki sirik ta? Iya lah goblok sirik. Kon iki njok goblok-goblok ta. Tuh, Aduh, sudah. Liatin tuh, dompetnya tebel. Ayo kita nyolong yuk. Mau, ojo. Susah iku duso. Cung. cupu kon, njok cupu ta. Preman apa kon iki? Iya, cuma Dosa. nyuri aja. Dosa, gak ngurus dosa aku. Sekali aja lah. Goblok kon iki. Ya wis lah, ya wis. Yo ayo. Ya. Sejak saat itu, Kacung mulai akrab dan semakin terbiasa dengan gaya hidup preman yang kelam itu. Mencuri, menodong, mengancam, itulah yang ia lakukan setiap harinya dari pagi hingga malam. Semuanya ia lakukan untuk membantu neneknya dalam membayar biaya sekolahnya. Selain itu, dia mulai mempunyai geng sendiri di daerah tempat tinggalnya dan sering keluar dan minum minuman keras bersama mereka. Kebiasaan ini berlanjut hingga ia lulus dari sekolahnya.
Suatu ketika di suatu gang yang sepi, Kacung berjalan sendiri melintasi gang tersebut. Saat itu pula, seorang wanita dengan dompet di tangannya sedang berjalan menuju arah yang berlawanan dengannya. Timbullah bisikan dalam dirinya untuk mencuri dari wanita tersebut. Beberapa hari kemudian, Kacung pun bermain ke rumah temannya, Mimi. Yuk, masuk. Sesungkan. Bu, Siap. teman saya, Bu. Oh, ada temannya Mimi. Siapa namamu, Nak? Nama saya Haryatun, Bu. Panggil aja Kacung, Bu. Oh, Kacung. Kok kayak ibu pernah kenal ya? Pernah kelihatan di mana gitu? Nah, saya tidak pernah deh, Bu. Oh, mungkin Saya ibu tidak aja. pernah lihat itu soalnya. Oh, mungkin ibu perasaan ibu aja ya. Bu, masuk dulu ya. Ya, siap, Bu. Apa sih? Tidak apa-apa kok. Bohong. Kamu loh dari tadi kok ngomong ram sekali sih habis ngomong sama mamaku. Tidak lah. Tidak apa-apa sih. Nah, apa sih? Cerita aja lah. Sebenarnya gini. Mana ya? Wes ceritain. Ayo. Sejujurnya kemarin sekitar minggu lalu Ya. aku tuh menodong. Ya. Ya, aku nodong seorang wanita. Awalnya aku nggak tahu siapa yang aku todong itu. Aku asal aja nodongnya. Cuman setelah aku ke rumahmu ini, aku baru tahu kalau yang aku nodong itu mamamu. Maaf ya. Apa? Jadi kamu yang nodong mamaku kemarin? Keluar kamu. Keluar. Maaf, aku nggak sengaja, aku nggak tahu. Gak sengaja, kamu sengaja, aku gak peduli. Keluar. Keluar sekarang. Loh, kenapa ini kok temennya disuruh pulang? Kita suruh keluar lah, Bu. Loh, kenapa? Tanyain dewek, wes, Bu. Loh, kenapa? Ada masalah? Sebenarnya ibu kemarin tuh ibu ditodong ya. Ya, loh kamu kok tahu? Sejujurnya yang nodong ibu itu aku, Bu. Maaf ya, Bu. Oh, ibu sudah tahu. Ibu tadi sudah lihat ekspresimu. Sudah nggak apa-apa, ibu paham. Ibu, kamu pasti butuh duit toh? Ya nggak apa-apa, jangan diulangi ya. Itu loh dosa. Sudah, kamu mau pulang? Iya. Ini ada sedikit uang jajan buat kamu. Masa, Bu? Terima aja, nggak apa-apa. Jangan, Bu. Nggak Aku apa-apa, sudah buat uang sungkan. jajan. Aku sudah mencuri uang Buat ibu. uang jajan, nggak apa-apa. Ayo, terima. Terima. Udah, Makasih ya, Bu ya. hati-hati jalan ya. Ya, Bu. Setelah lulus SMA, Kacung mulai meniti karirnya sebagai seorang bodyguard di sebuah diskotik. Malam itu, ketika ia dan partnernya sedang istirahat makan, terdengar seseorang meminta tolong. Dari seorang bodyguard inilah, Kacung bertemu dengan istri pertamanya. Malam, gaji dikit. Aduh. Aku pengen tidur. Tolong. Pandangan dua, Bu. Siapa itu? Suara ya, Mek. Iyo. Cek. Tidak mau, tolong. Gak apa-apa. Hei, berhenti kau yang di sana. Lepaskan nggak? Lu siapa? Kamu tidak apa-apa kan? Iya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih sudah menolong saya Pak. Ayo. Tenangkan dirimu sebentar ya. Terima kasih ya Pak sudah menolong saya. Ah, sudahlah. Tidak masalah kan, sekarang sudah baik-baik saja kan? Iya. Ya. Tapi boleh nggak saya tahu nama Bapak? Nama saya Mariatun, panggil saja Kacung. Oh Pak Kacung, terima kasih ya Pak Kacung. Bapak menyelamatkan jiwa saya Sudah, sudah tidak kan? apa-apa lah. Ayo. Iya Pak. Sejak saat itulah, keduanya semakin sering bertemu.
dan buah cinta pun tumbuh di antara mereka berdua. Kemudian mereka pun menikah. Di suatu malam terdengar tawarannya sekelompok orang di sebuah pendopo tak jauh dari keramaian kota. Uang-uang berserakan di sana-sini bersama botol-botol miras kosong dan kartu pun bertebaran di lantai. Mereka bertiga sedang asik mempertaruhkan uang masing-masing demi sebuah permainan tanpa tahu bahwa seorang di antara mereka dapat membawa suatu petaka. Kamu pasti curang. Gak lah. Kamu dari dulu menang terus. Yo wis kayak ngono memang. Oke, Ya, wisan. Yo. Ah, Yo, Cak. Kawan boleh ikut main enggak? ada sama uang berarti. Berhenti. Ampun Pak, ampun. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Salah seorang polisi yang sebelumnya menyamar ikut bermain togel telah berhasil menangkap teman Kacung. Begitu pula dengan Kacung. Akhirnya Kacung pun digiring ke Polsek Surabaya dan kemudian dipindahkan ke Medaeng sebulan kemudian. Ia menjalani 3 bulan hukumannya di penjara bersama tahanan lainnya termasuk Roy Martin. Setelah mendekam di balik jeruji besi selama kurang lebih 4 bulan, akhirnya Kacung dibebaskan dan dapat menghirup kembali udara segar. Karena kerinduannya pada istrinya, hal pertama yang dilakukannya setelah bebas dari penjara adalah pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Namun sesampainya di rumah, ia tidak menemukan istrinya. Ia yang mengira istrinya sedang lembur pun pergi mencari istrinya ke kantor. Dalam perjalanan, ia melihat sesosok wanita yang sangat dikenalnya sebagai istrinya. Loh. Bukannya itu istriku? Saya mendengar siapa dia ngomong itu? Sebentar. Itu kan bosnya. Wah, kok aneh ya tapi ya? Kenapa cara bicara mereka seperti itu? Bukankah di sebuah hotel? Ada apa istriku bersama dengan bosnya ke sini? Apakah dia selama ini selingkuh? Setega itu gak dia sama aku? Sang istri ternyata diam-diam telah meninggalkan Kacung. Mereka tidak bercerai secara sah tetapi berpisah begitu saja. Kacung pun tetap tabah dan tidak menyimpan dendam kepada istrinya tersebut. Semenjak mengetahui istrinya selingkuh dengan pria lain, Kacung yang merasa terhianati dan sakit hati melampiaskan perasaannya dengan mengkonsumsi alkohol. Hingga suatu hari, kamu buat aku tersipu, buatku malu. Maaf ya Mbak ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma mau ngambil dompet ya. Iya, gak apa-apa kok. Mbaknya mau kemana ya? Aku pulang kamu ke Bending. Oh, ini. Iya. Apa saya dapat? Jadi konyaku. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Mangga. setelah itu mereka berdua pergi menuju ke dia. Karena rumahnya yang berdekatan, mereka menjadi lebih sering bertemu. Seiring berjalannya waktu, mereka pun saling jatuh cinta. Hingga akhirnya mereka berjanji sehidup semati dalam pernikahan. Semenjak saat itulah kehidupan Kacung tidak lagi sama, tidak lagi kelam. Ia berusaha menjadi diri yang lebih baik demi orang-orang yang disayanginya. Ia teguh pada komitmennya ketika telah berkeluarga untuk berhenti dari segala tindakan buruk yang pernah dilakukannya. Meskipun seorang preman, Kacung begitu lembut hatinya, karena preman pun masih mempunyai hati. Aku tunggu